Ya dia representasi dari kebenaran. Oh iya, Menkeu ini representasi dari kebenaran. Tidak peduli kekuatan-kekuatan di belakangnya, tidak saya hitung. Dia sendiri sebagai pribadi, sebagai intelektual, sebagai profesional. Itu representasi dari kebenaran. Nah, dia tidak mengenal takut, tidak mengenal cemas, diancam sana sini, dia tidak peduli. Dan begini Bung, akibatnya saya berdoa semoga memang benar bahwa dia itu harapan baru kita. Oke Bung, salam. Biasa, salam dari channel Anak Bangsa. Ya begitu Bung, kita ini bergembira. Kita ini bergembira lah sekarang ini. Karena itu saya mengingatkan satu bait tembang Bob Dylan. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Nah, ini adalah pertanyaan di masyarakat. Menteri Keuangan baru itu bekerja untuk siapa? Nah, bekerja untuk siapa? Di belakangnya ada siapa? Orang-orang yang bertanya itu barangkali benar, tapi saya tidak ikut bertanya Bung. Bagi saya itu tidak penting, karena the answer is blowing in the wind. Maksudnya apa? Ya dia representasi dari kebenaran. Oh iya, Menkeu ini representasi dari kebenaran. Tidak peduli kekuatan-kekuatan di belakangnya, tidak saya hitung. Dia sendiri sebagai pribadi, sebagai intelektual, sebagai profesional. Itu representasi dari kebenaran. Nah, dia tidak mengenal takut, tidak mengenal cemas, diancam sana sini, dia tidak peduli. Dan begini Bung, akibatnya saya berdoa semoga memang benar bahwa dia itu harapan baru kita. Semoga benar rakyat menaruh harapan pada dia itu, jadilah. Dia akan konsisten, dia akan bekerja teguh, dan tidak akan sampai pada suatu momentum, pada suatu hari, mengkhianati dirinya sendiri. Ini yang penting. Jadi kita berharap pada Menkeu. Dia bisa diharap, insya Allah. Ya begitu Bung, pokok persoalan. Namun, jangan keliru. Pengalaman demi pengalaman dan para pemikir struktural, kaum strukturalis dalam pemikiran ilmu sosial, itu melarang kita berharap pada orang. Jangan menggantungkan nasib pada orang, pada pribadi, pada individu. Itu tidak long lasting. Umurnya kadang-kadang pendek. Karena itu, mari kita berharap pada struktur, pada bangunan sistem. Jadi harapan kita itu pada sistem. Kalau sistem sudah tertata, sudah menjadi sebutannya well established system, itu siapapun yang bekerja dalam sistem itu tinggal mengikuti ritme, aturan, tradisi, dan hal-hal pokok yang sudah berkembang.
siapapun yang berada di situ, hipotesisnya akan sama. Kita tidak perlu bintang, Bung. Dalam birokrasi tidak dibutuhkan bintang. Tidak. Lain hal dalam sepak bola itu ada bintang. Kalau dalam birokrasi, bintangnya itu sistem. Ya begitu. Namun ya memang, Bung, membangun sistem itu membuat kita berdarah-darah. Oh, kita bangsa Indonesia pandai merumuskan aturan-aturan bangsa Indonesia. Pejabat-pejabat pandai merumuskan apa yang namanya basis kinerja kita. Ini begini aturannya. Ada yang hebat sekali mengatur legal sistemnya. Tapi Bung, ini mengherankan di Indonesia, sangat mengherankan. Mengapa sistem basis yang bersifat politikal maupun yang legal dan yang sosial itu sering masih bisa rontok. Dan masih ada bajingan yang merontokkan sistem itu. Maksud saya bajingan itu ya koruptor itu menerabas. Koruptor itu tidak taat pada sistem, masih ada, sehingga kita diperhadapkan pada kebingungan lah. Kita tidak boleh mengharap bintang, tidak boleh bergantung pada orang. Kita bergantung pada sistem, tapi sistem yang kita bangun rusak lagi, dan seterusnya. Jangan cemas, Bung. Pandangan teoritik yang menekankan pentingnya kita membangun sistem itu tidak keliru. Sistem itu sebenarnya di backup, Bung, oleh kekuatan-kekuatan dalam masyarakat kita. Kekuatan apakah itu? Itu kekuatan tradisi, kekuatan ajaran leluhur, kekuatan ajaran agama, di backup oleh dongeng-dongeng, di backup oleh mitologi. Itu semuanya kekuatan rohaniah. Itu semuanya kekuatan spiritualitas. Kalau manusia memiliki kekayaan, dalam dirinya itu ada basis spiritualitas, ada basis etik yang kuat. Bung, dalam sistem yang baik dia akan bekerja sambil tidur leyeh-leyeh dan produktif. Tapi kalau manusia itu dari awal memang gembel, jiwanya memang gembel, dari awal itu bandit, ya bekerja di sistem yang baik, berkhianat. Kalau memang dia orang serakah, bekerja dalam sistem yang halus, lembut seperti sutra, dia korup. Nah, oleh karena itu, marilah kita fungsikan bersama-sama, membangun struktur yang kuat, dijadikan tradisi-tradisi yang kuat, menjadi well-established system, bureaucratic system. Lalu itu semua kita backup dengan ajaran, dengan mitologi, dengan dongeng-dongeng, dengan kemuliaan-kemuliaan sabda langit. Itu artinya sistem yang kita bangun itu kita backup dengan bahasa langit yang kita terjemahkan menjadi bahasa bumi, dan itu dukungan luar biasa. Insya Allah dengan cara itu sistem akan menjadi kokoh, dan biarpun ada bintang-bintang cemerlang, muncer dan sebagainya seperti Menteri Keuangan, kita syukuri, tapi harapan kita bukan pada orang, melainkan pada sistem. Begitu, Bung. The answer, my friend, is blowing in the wind. Begitu. Terima kasih. Salam, Bung.